Oke, baik anak-anak sekalian, karena kalian sudah kelas 12 nih, jadi kalian harus menyiapkan rencana ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Jangan dianggap sepele ya, kalian harus menyiapkannya mulai sekarang. Baik, Bu. Baik, kalau begitu cukup itu ya dari Ibu. Sampai istirahat semuanya. Masih banyak ya, Bu. Terima kasih, Bu. Bye-bye, Ibu. Bye. Kalian saya ada persiapan kayak itu yang tadi di ketemu Indah. Iya, bermasuk perguruan tinggi tuh gak main-main tau. Kamu gimana sih? Kamu gimana? Gitu, kamu nanti kalau lulus mau masuk dari mana? Harus lah, kasih tau kalian. Harus lah, Mika. Besok kan, besok kita pada kasih tau. Udah deh, kalau saya nanya banget sih kalian. Ih, jangan emosi. Udah, nggak usah banyak nanya. Bakal bener. Salah, aku nanya itu sama dia tadi. Salah, Ji. Baik, sekarang kita makan. Ya udah, gas ya. Nanti ini bawa aja, ayo pulang. Rumah Bundut, bantu goreng keripik. Lah bukannya aku sudah larang ya? Nggak Ya. boleh dikerja di sana. Ya aku nggak tahu. Kenapa kamu nggak larang? Kita juga butuh duit, asal kamu tahu. Ini semua gara-gara kakak ya. Kamu ya? Kayaknya ada yang aneh sih sama si Mira. Harus gak kita laporkan nih ke Bu Indah? Kenapa dia dibully kah? Atau benakal? Enggak, maksudnya tuh dia belakangan ini juga marah, mulut singgung. Kayak apalagi kalau kita ngebahas tentang dia kan kayak langsung emosi dia. Iya bah, kemarin aku lihat dia kelahi sama kakaknya di rumah. Iya. Kayak Wiji Ih, namanya juga kalau nggak sengaja lihat kayak apa lagi? Ya nantilah kamu coba bicara sama Mira, terus kamu kasih dia suruh ke Bu Indah deh cerita gitu kalau ada masalah. Ya udah, nanti coba, nanti aku coba. Oke. Mir, nih aku belikan jilbab baru buat kamu. Juga baru. Iya. Dapat uang dari mana kamu? Kamu bisa nggak sih saya jangan Lah, ini Ini loh, kan aku sendiri. pasti kamu dapat uang dari mama dong. Sudah, kalau kamu gak mau. Lah, kakak tuh enak, nah papa selalu diturutin. Sampai biaya kuliahku tuh cuma habis di kakak doang tahu. Ngomong kamu. Bunda, nih Mama ada bawakan kue dari kakak Bu ini. Lah, mama kan sudah aku bilang nggak usah kerja lagi di sana. Kalau mama nggak kerja gimana lagi biaya buat kamu sekolah? Kamu ada masalah kan sama kakakmu? Iya. Kenapa? Dia itu ngabis-ngabisin duit. Ya kamu tuh nggak bisa melanjutkan kuliah lagi ke S1 itu bukan gara-gara dia, tapi memang gara-gara mama nggak bisa melanjutin itu. Mama nggak ada biaya. Itu loh. Tapi mama ya nggak bisa sekolahkan kamu sampai S1. Tahu ah, mama keluar sana. Ini terakhir kue kita. Ini loh buat terakhir kue. Kayak gitu. Yang gini baru kalian sebut gaya. Ini tuh penting. Kalau kamu waktu penjelasan gini kemarin paling semangat kamu. Iya kak, udah gak jauh kalau aku lagi gitu dulu ya. Dan Mira nggak masuk lagi kan? Nggak tahu kemarin tuh aku lagi gitu kan tahu ada masalah gak dia itu. Makanya itu hasil kita jadi ketemu. Ya sudah, kan Nanti ada kita jemput ya. besok. Udah nanti dia ya. Ada. Udah kamu dulu ya. Cek dulu. Kita apa? Ih, Mirani tuh nggak tahu lagi. Soal kemarin ya. Iya. Kalau misalnya kamu nggak bisa cerita ke kita, kamu bisa cerita ke Bu Indah. Masalah yang diterang tuh nggak baik tau Mir. Sudah Bu Indah loh, pasti mau dengerin cerita kamu. Lagian juga nanti kalau kamu ke sana pasti dapat pencerahan dari Bu Indah. Iya. Oh gitu ya. Tapi aku tuh takut tahu sama malu juga sih. Gak perlu takut Mir, apa yang kamu ceritain tuh bakal dirasain sama ibu. Kok kamu banyak tahu sih, Mir? Aku pernah soalnya kayak Gitu ya. Ya udah deh, nanti aku coba.
Oke, baik Miranda, sesuai dengan janji kita sebelumnya ya bahwa Miranda akan melakukan konseling hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabar Miranda? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Oke, akhir-akhir ini ada perasaan yang tidak nyaman kah dari Miranda? Akhir-akhir ini saya tuh merasa kayak kebingungan sih Bu. Bingung kenapa nih? Kebingungan kayak merasa susah untuk berkonsentrasi. Oke, jadi Miranda ini bingung ya sampai kadang-kadang sulit untuk berkonsentrasi ya. Ada lagi kan yang membuat Miranda merasa tidak nyaman? Tidak sih Bu, itu saja yang saya rasakan. 1, 2, 3. Oke, tadi Miranda sudah mengungkapkan ya bahwa Miranda bingung bahkan sampai tidak berkonsentrasi. Boleh nggak Ibu tahu apa sih yang membuat Miranda bingung? Jadi gini, saya ini kan sedang duduk di kelas 12 Bu. Jadi selesai di kelas 12 itu saya rencana mau melanjutkan ke perguruan tinggi Bu. Ya, terus? Terus saya sudah bercita-cita dari masuk SMA itu kalau saya ingin kuliah di jurusan perawat Bu, untuk mengambil di jenjang sastra. Dan yang saya inginkan itu ternyata tidak diinginkan oleh orang tua saya Bu. Oke, sepertinya ada sedikit selisih ya antara kamu dan orang tuamu ya. Jadi baiklah, coba kamu ceritakan nih apa yang menjadi perbedaan antara harapan orang tuamu dan kamu. Jadi perbedaan itu terletak di jenjang pendidikannya gitu loh Bu. Saya ingin mengambil sastra S1 kan, sedangkan orang tua itu ingin D3 saja. Oh iya. Apa kamu tahu kenapa orang tuamu menyarankan kamu untuk mengambil diploma saja? Jadi begini, ada yang menjadi dasar itu kenapa orang tua saya ingin saya menempuh diploma adalah karena kondisi keuangan keluarga saya Bu. Oke, jadi setelah lulus nih, kira-kira Miranda sudah ada memikirkan kah mau masuk ke kampus mana? Sebetulnya ada dua pilihan hidup saya itu, pertama mau UI atau UGM, tapi kalau saya diterima saya akan memilih masuk PT swasta yang memang bagus sih Bu. Oke, lalu bagaimana dengan pilihan orang tuanya Miranda? Kalau dari orang tua saya menginginkan kuliah PT negeri saja Bu, dan itu pun mengambil D3 supaya saya itu cepat lulus dan dapat membantu biaya sekolah adik-adik saya juga. Oke, sampai sini sudah terlihat ya perbedaan antara harapan dari orang tuamu dan juga kamu. Iya Bu. Nah, oleh karena itu Bu, saya merasa sangat bingung sekali di sini. Saya harus bagaimana ya Bu? Oke, sekarang coba kita bersama-sama nih ya mencari solusinya untuk permasalahannya Miranda ini. Baik, di awal tadi Miranda bilang nih kalau Miranda sedang bingung bahkan tidak bisa berkonsentrasi juga ya. Nah, jadi kebingungan ini ternyata Miranda bingung nih antara harus melanjutkan S1 atau D3 ya. Dan ternyata orang tua Miranda ingin melanjutkan D3 saja, menyarankannya ya. Sekarang mari kita bersama-sama ya mencari solusi atas permasalahan Miranda ini. Tadi di awal tadi Miranda sudah bilang nih bahwa Miranda bingung bahkan sampai tidak bisa berkonsentrasi. Dan ternyata kebingungan ini sulit untuk menentukan jenjang pendidikannya yaitu S1 atau D3. Dan Miranda ternyata menginginkan untuk melanjutkan S1 ya. Sedangkan orang tuanya Miranda ingin melanjutkannya D3. Nah, apakah benar seperti itu? Ya Bu. Oke, sekarang mari kita cari nih keuntungan dan kerugian dari setiap jenjangnya. Kalau dari saya itu saya mau mengambil S1 kan Bu. Maka saya harus mendapatkan gelar sarjana nih. Jenjang karir juga harus bagus. Dan cita-cita saya juga harus tercapai Bu. Sedangkan kalau D3 itu keuntungannya adalah kuliahnya tidak lama, yaitu cuma 3 tahun doang, yang seperti tidak terlalu banyak biaya dalam pengeluarannya gitu Bu. Dan bisa juga untuk saya bekerja membantu orang tua saya membiayai adik saya. Nah, itu tadi keuntungan ya dari S1 dan D3. Sekarang apa nih kerugian yang dari kedua jenjang tersebut yang kita nggak tahu? Menurut saya sih kalau S1 kuliahnya itu lebih lama Bu, dan makan pasti itu memakan biaya yang banyak sekali kan.
Sedangkan D3 yang saya merasa tidak sesuai dengan cita-cita saya dulu. Tapi saya di situ saya malah bingung Bu, bingung harus pilih yang mana itu. Oke, Ibu mengerti nih kebingunganmu. Mungkin Ibu akan bertanya ya sekarang. Mungkinkah kiranya nanti nih Miranda untuk kuliah jenjang D3? Sebenarnya saya sih bisa aja Bu, tapi saya tidak ingin. Saya bingung dengan permintaan orang tua saya nih. Padahal jika saya paksakan, saya rasa tidak, dari sayanya ini tidak bersemangat untuk kuliah. Tidak semangat, bagaimana? Maksudnya berapa? Maksud saya di sini karena itu bukan keinginan saya Bu. Pasti saya biasa-biasa aja, tidak terlalu bersemangat itu dalam menjalani kuliah saya. Oke, Ibu tidak setuju ya dengan apa yang kamu uraikan tadi. Bagaimanapun juga kamu harus tetap semangat. Karena kalaupun kamu seperti itu, maka kamu tidak akan berhasil. Baik Bu, sepertinya pemikiranku di sini sudah terbuka. Baiklah, sepertinya pikiranmu sudah terbuka ya. Jadi, apa Miranda akan mengambil S1 kira-kira? Sepertinya sih begitu Bu. Saya kayaknya memang harus deh mengambil S1 Bu. Sepertinya kamu sudah membuat keputusan yang tidak dapat diganggu ya Miranda. Lalu mengenai harapan orang tuamu tentang D3, bagaimana? Saya belum memikirkan itu sih Bu. Saya jadi bingung, kira-kira itu ada saran tidak? Baiklah, tapi sebelum Ibu memberi saran, Ibu ingin bertanya sama kamu Miranda. Jika kamu memutuskan untuk mengambil S1, lalu bagaimana dengan biayanya? Sedangkan Miranda tahu kalau orang tua Miranda sendiri tidak mampu untuk mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi. Menurut saya itu pasti sih Bu. Masalahnya nih biaya jadi persoalannya di sini. Tapi saya kan berusaha Bu mencari beasiswa di PT yang saya pilih, serta saya ingin sambil bekerja juga. Apakah kamu nanti tidak akan terganggu dengan waktu yang terjadi seperti itu, terbagi seperti itu? Menurut saya tidak sih Bu. Saya yakin saya bisa untuk membagi waktu sendiri. Baiklah, saya yakin kamu bisa dan tetap semangat, jangan pantang menyerah ya, Miranda. Terima kasih Bu atas dukungannya. Baiklah Miranda, sepertinya kebingungan kamu ini sudah menemukan jalannya ya. Iya Bu, saya sudah merasa lega sekali. Oke, kamu sudah merasa lega. Saya cukup bahagia juga melihatnya. Oh ya, sebelum sesi ini berakhir ya, sesi counseling ini berakhir, saya akan menyimpulkan nih pembicaraan kita dari awal hingga akhir tadi. Oke, dari pembicaraan awal kita tadi bahwa Miranda ternyata merasa bingung, bahkan sampai tidak bisa berkonsentrasi. Dan hal itu terjadi karena Miranda berbeda nih pendapatnya antara orang tua dan Miranda, yakni tentang jenjang pendidikannya. Miranda berharap untuk bisa melanjutkan S1, sedangkan orang tua Miranda hanya ingin Miranda sampai di 3 saja. Dan akhirnya Miranda mengambil keputusan nih untuk mengambil S1 jurusan keperawatan ya tadi. Dan Miranda juga akan mencari tambahan biaya melalui bekerja dan berusaha untuk mencari beasiswa ya di kampus yang Miranda inginkan. Nah, dan nanti Miranda pasti akan berbicara juga nih mengenai perihal ini dengan orang tua Miranda. Seperti itu kan? Iya Bu. Baiklah, kalau begitu sesi counseling kita sudah menemukan titik terang ya dari permasalahannya Miranda ini. Apakah ada hal lain yang ingin kamu ungkapkan lagi Miranda? Sepertinya cukup Bu sampai sini. Terima kasih banyak ya Bu. Saya pamit Bu. Oke, baiklah. Silakan kembali ke Miranda.